Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pahlepi, NPM 212102090094, ingin mewakili teman-teman laki-laki dari kelas HTNA untuk mempresentasikan materi yang berjudul efektivitas kampanye yang ada di tempat ibadah dan juga tempat pendidikan yang ada di Bandar Lampung. Pengertian langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian kampanye. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kampanye adalah suatu gerakan atau tindakan yang dilakukan secara serentak untuk melawan, mengadakan aksi, atau lain sebagainya, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang saling memperebutkan kursi di parlemen untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dalam suatu proses pemungutan suara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilih atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program, atau citra si calon anggota parlemen tersebut. Selain itu, dalam undang-undang dikatakan juga bahwa kampanye merupakan suatu sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik bagi masyarakat adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam Undang-Undang Pemilu dikatakan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye dan dalam pemilu dibagi menjadi, yaitu pertama, pelaksana kampanye dalam pemilu dibagi menjadi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang terdiri atas pengurus partai politik, atau gabungan partai politik, pengusul, orang seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pelaksana kampanye pemilu anggota DPR yang terdiri atas parpol peserta pemilu DPR, calon anggota DPR, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR. Dan yang ketiga, pelaksana kampanye pemilu DPRD provinsi yang terdiri atas pengurus parpol peserta pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta anggota DPRD provinsi. Dan yang keempat, pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota yang terdiri atas parpol peserta pemilu DPRD kabupaten atau kota, calon anggota DPRD kabupaten atau kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh pemilu anggota kabupaten atau kota. Dan yang terakhir atau yang kelima, pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD. Selanjutnya itu kampanye di tempat ibadah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU strip 21/2023, tempat ibadah dilarang digunakan sebagai tempat kampanye. Namun jika tempat ibadah tersebut memberikan izin kepada calon atau partai politik untuk berkampanye, maka materi kampanye yang disampaikan harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat di tempat ibadah tersebut. Ada beberapa contoh kampanye di tempat ibadah. Contoh materi kampanye di tempat ibadah. Yang pertama yaitu pesan-pesan moral dan etika politik. Yang kedua seperti pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Yang pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, dan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, penjelasan tentang visi dan misi calon atau partai politik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Dan yang terakhir, kisah atau pengalaman pribadi calon atau partai politik yang berkaitan dengan agama. Selanjutnya, kampanye di tempat pendidikan. Berdasarkan pasal 72
KPU nomor 15/2023, tempat pendidikan boleh digunakan sebagai tempat berkampanye asalkan calon atau partai politik hadir tanpa atribut kampanye dan atau undangan dari penanggung jawab tempat pendidikan tersebut. Berikut ada beberapa contoh materi kampanye di tempat pendidikan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang sistem politik di Indonesia, seperti perbedaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, cara memilih calon anggota legislatif dan calon presiden, dan mekanisme kerja dari lembaga-lembaga negara tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan tentang hak dan kewajiban warga negara, seperti hak pilih, hak mendapatkan pendidikan, dan hak bekerja. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan pendidikan, seperti pentingnya pendidikan karakter, pentingnya pendidikan lingkungan, dan pentingnya pendidikan anti korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.